You know I came through. You know I came through. You know I came through with the fuego. You know I came through. Hey, you know I came through. You know I came through with the fuego. You know I came through. Hey, you know I came through. Nowadays I cannot lay low. I cannot lay low. Yeah, I cannot lay low. You know I came through. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah mengklik video ini. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan antara prosesor Core i3, i5, dan i7. Dan saya juga akan memberikan tips untuk memilih prosesor Core i3, i5, dan i7. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang ketiga core tersebut. Core i3, Core i5, dan Core i7 adalah tiga jenis prosesor komputer yang telah disediakan oleh perusahaan Intel untuk membantu kinerja suatu perangkat komputer. Prosesor merupakan otak dalam sebuah perangkat komputer yang mana cara kerjanya dengan menerima perintah dari pengguna kemudian meneruskannya ke hardware lain. Oleh karena itu, tidak heran jikalau spesifikasi prosesor menjadi sorotan utama dan penting bagi setiap pengguna sebelum memutuskan membeli komputer maupun laptop. Semua prosesor, baik itu Core i3, i5, dan i7, ternyata memiliki arsitektur dan teknologi yang berbeda-beda. Adapun teknologi tersebut diantaranya adalah Turbo Boost, merupakan kemampuan untuk meningkatkan clock speed pada CPU atau yang biasa dikenal dengan sebutan overclocking secara otomatis. Kemampuan tersebut secara tidak langsung membuat komponen komputer dapat mematikan suatu dan atau dua engine lainnya agar memberikan ruang lebih besar pada CPU, sehingga hal tersebut otomatis membuat prosesor bisa bekerja dengan lebih keras. Oke, kita masuk ke core yang pertama, yaitu Intel Core i3. Core i3 dibekali dengan rancangan dua prosesor dual core di dalamnya. Kedua prosesor tersebut dapat menjalankan dua instruksi sekaligus dalam waktu yang bersamaan. Banyak yang mengatakan bahwa Core i3 lebih tahan terhadap panas, bahkan lebih efisien untuk ketahanan daya baterai. Meskipun demikian, Core i3 juga ternyata memiliki kelebihan dan kekurangannya tersendiri, yang tentunya tidak kita dapati pada prosesor Core i5 dan i7. Core i3 dilengkapi oleh Intel Core i3 tidak mendukung teknologi hyperthreading, merupakan kemampuan untuk stimulasi jumlah prosesor yang ada sehingga mampu bekerja secara multiproses pada bagian kecil. Teknologi ini hanya dapat dijumpai pada prosesor i5 dan i7 saja. Kedua, dibekali dengan teknologi Turbo Boost Overclocking otomatis yang berkisar antara 2933 GHz sampai dengan 3.2 GHz. Yang ketiga, Clock Graphic Processor 100 MHz. Yang keempat, L3 Cache 4MB. Yang keempat adalah LGA soket 1156, dan yang terakhir Core i3 mampu mengintegrasikan virtualizing teknologi dengan CPU, GPU, Graphic Processing Unit, sehingga dapat berjalan lebih cepat. Oke, yang kedua yaitu Intel Core i5. Sama halnya dengan Core i3, Intel Core i5 juga dilengkapi dengan rancangan dua prosesor dual core di dalamnya. Namun, ternyata sebagian juga ada yang terdiri dari dua prosesor quad core, namun tidak dilengkapi dengan teknologi hyperthreading. Teknologi Core i5 sangat cocok digunakan untuk para pengguna berat, seperti halnya aktivitas game, program, desain, dan lain-lainnya, yang membutuhkan kemampuan komputer dengan kinerja mumpuni. Namun sayang, Core i5 lebih panas ketimbang i3, tapi memiliki kemampuan yang lebih unggul, utamanya dalam hal multitasking dan kemampuan untuk menampung software-software berat. Core i5 didukung oleh teknologi support hyperthreading, terdiri dari dua prosesor dual core. Terdapat juga beberapa seri i5 yang berisi prosesor quad core, namun tidak mendukung teknologi hyperthreading. Yang ketiga, Turbo Boost Maximum Overclocking otomatis antara 2.4 GHz sampai 3.33 GHz. Selanjutnya L3 Cache 4 sampai 8 MB.
LGA socket 1156 Intel HD grafik, dan terakhir maksimal RAM 16 GB. Oke, dan yang terakhir adalah Intel Core i7. Core i7 memiliki kemampuan lebih unggul jika dibandingkan dengan dua prosesor yang dibahas sebelumnya. Pasalnya, Core i7 dilengkapi dengan rancangan 4 prosesor quad-core di dalamnya, dengan kecepatan 3.07 GHz di tiap-tiap prosesornya. Terdapat juga beberapa seri i7 tertentu yang menyediakan 6 prosesor quad-core. Selain itu, Core i7 sendiri memiliki kemampuan luar biasa karena mampu memecah 4 prosesor menjadi 8 bagian, sehingga proses kerja yang berat dapat dijalankan secara maksimal. Dengan kemampuan tersebut, otomatis pengguna dapat menjalankan berbagai proses secara bersamaan, misalnya 3D rendering, video editing, dan keperluan animasi. Tidak heran jika produsen komputer dan laptop Core i7 mematok harga yang fantastis untuk setiap unitnya. Core i7 dilengkapi oleh Intel Core i7 mendukung teknologi hyperthreading. 2. Turbo boost maksimum overclocking otomatis berkisar antara 1.73 GHz sampai 3.33 GHz. Yang ketiga, L3 cache 8 sampai 12 MB. Yang keempat, teknologi Intel QuickPad Interconnect yang berfungsi untuk mempercepat proses pembacaan data mencapai 25,6 GB per detik. Yang kelima, LGA socket 1156. Yang keenam, Intel HD grafik. Yang ketujuh, maksimal RAM sebesar 24 GB. Oke, sekarang kita masuk ke tips-tips untuk memilih core. Tips yang pertama untuk memilih core adalah melakukan perbandingan lewat benchmark. Mengapa harus benchmark? Dengan benchmark, kita bisa tahu seberapa jauh performa dari prosesor tersebut. Benchmark bisa didapat dari website-website penguji performa hardware PC ataupun laptop. Bahkan, beberapa website ternama juga menguji potensinya dengan overclock. Dengan benchmark, kita bisa mengetahui skor yang didapat dari prosesor tersebut secara real, bukan skor buatan lewat rating dari user dan sebagainya. Tips yang kedua yaitu melihat dari generasinya. Semakin lama, prosesor baru terus bermunculan. Kenaikan performa terkadang cukup signifikan dibanding pendahulunya. Karena ini, terkadang dua tipe prosesor yang sama tapi serinya berbeda. Terdapat perbedaan performa yang cukup tinggi. Selain perbedaan performa, perbedaan mencolok juga kadang terlihat dari konsumsi daya. Semakin baru, biasanya semakin rendah pula konsumsi dayanya, sehingga PC jadi lebih hemat listrik. Tips yang ketiga, melihat dari harga yang terbaik. Ada harga, ada performa, tapi jika pada rentang harga yang sama pasti bingung memilih yang mana yang terbaik. Semakin tinggi core yang dibutuhkan dan semakin canggih core tersebut, maka semakin tinggi juga harga yang dipatok oleh perusahaan core tersebut. Selanjutnya yang keempat adalah perhatikan kebutuhan pemakaian. Kebutuhan pemakaian harus dipastikan agar budget tidak over alias berlebihan. Untuk yang sedang mencari laptop, terkadang hanya memaksakan melihat prosesor A yang berspesifikasi quad-core yang bagus untuk game, padahal kebutuhan utamanya untuk mengetik. Selanjutnya yaitu pertimbangkan fitur-fitur yang ada. Prosesor juga memiliki fitur-fitur. Contoh yang mudah adalah ada prosesor yang mendukung overclock, ada juga yang tidak. Prosesor yang bisa di overclock biasanya memiliki harga yang lebih mahal. Sebagai contoh, ada pada prosesor Intel seri 1K IK yang bisa di overclock. Yang selanjutnya, perhatikan daya prosesor. Pada poin nomor 4 saya bilang bahwa listrik harus memadai. Selain itu, sobat juga harus memastikan daya prosesor. Prosesor terutama pada seri-seri lama cukup memakan listrik yang besar, yang bisa sampai 110 watt. Pemakaian daya dari prosesor ini belum disatukan jika kita memakai VGA discrete yang bisa memakan daya hingga 70-80 watt. Yang terakhir,
Pertimbangkan future proof prosesor. Mempertimbangkan future proof prosesor itu maksudnya adalah kalian bisa memilih prosesor yang setidaknya kira-kira performanya masih memadai hingga 3-4 tahun ke depan. Jika kalian seorang gamer, kalian harus memperhatikan poin ini. Pemilihan soket serta chipset motherboard juga terkadang harus dipertimbangkan. Juga future proofnya, karena beberapa tipe soket motherboard masih support prosesor hingga 4-5 tahun ke depan. Dengan mempertimbangkan motherboard yang future proof, maka coba kalian tidak perlu mengupgrade motherboard juga ketika akan upgrade prosesor. Oke, mungkin itu saja pembahasan kali ini. Mudah-mudahan dari pembahasan kali ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Apabila ada kekurangan maupun kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.